يا رب صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik ahbabana fillah, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita berada pada pembahasan al-wazifatus saminah, yaitu tugas yang ke-8 bagi seorang guru atau seorang mursyid. Langsung saja, ila anqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-wazifatus saminah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tugas adab yang ke-8 bagi seorang mursyid adalah ayyakunal muallimu, adanya itu seorang pengajar atau seorang guru atau seorang mursyid itu amilan bi ilmihi, yang mengamalkan akan ilmunya. Jadi tugas utama bagi seorang mursyid itu harus mengamalkan apa yang dia ketahui atau mengamalkan ilmunya. Nah, kata beliau, fala yukadzibu qawlahu fi'luhu, tidak boleh mendustakan perkataannya, perbuatannya. Artinya perbuatannya itu harus sejalan dengan perkataannya. Tingkah lakunya, sikapnya dan semacamnya harusnya sesuai dengan apa yang menjadi ilmu pengetahuannya atau apa yang dia sampaikan kepada orang. Li'annal ilma, karena sesungguhnya yang namanya ilmu pengetahuan itu yudraku bil basair, itu dapat dijangkau dengan basirah, dengan mata hati. Wal amalu, sedangkan pengamalan atau perbuatan itu yudraku bil absari, itu dapat dijangkau oleh pandangan mata kasar. Wa arbabul absari aksaru, sedangkan orang-orang yang berpandangan dengan mata kasar itu aksaru, itu yang lebih banyak. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kenapa seorang muallim, seorang guru itu harus selaras, berbanding lurus perkataan dan perbuatannya? Karena kalau ilmu itu, kata beliau, itu dapat diketahui, dapat dijangkau dengan pandangan mata hati, dan tidak semua orang bisa seperti itu, hanya orang-orang tertentu. Nah, perbuatan sebaliknya itu dapat diketahui, dapat dijangkau dengan pandangan mata kasar, pandangan zohiriyah, kurang lebih seperti itu. Dan jadi masalah bahwa manusia ini, orang-orang yang ada di sekitar kita ini, itu rata-rata orang-orang yang berpandangan menggunakan pandangan atau penglihatan mata kasar. Itu yang paling banyak. Nah, ketika seorang guru, seorang mursyid itu melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan perkataannya, taruhlah dia melakukan suatu perbuatan yang tidak etis, kurang lebih seperti itu, yang dilarang di dalam agama, maka orang-orang itu pada umumnya, kebanyakannya akan melihat apa yang dia lakukan itu, tanpa dia mengetahui takwil di balik perbuatan yang dilakukan atau amalan yang dilakukan oleh si guru tersebut yang tidak selaras dengan perbuatannya. Nah, jadi akan menjadi masalah di kemudian hari ketika orang awam, artinya umumnya orang yang berpandangan mata kasar ini, itu yang mengkonsumsi apa yang dia lihat dari perilaku seorang guru yang tidak baik, yang tidak benar, itu yang akan menjadi pegangan dia, itu yang akan dia lihat, itu yang akan dia ikuti. Nah, ini bahayanya kalau seorang guru itu tidak selaras perkataannya dengan perbuatannya. Fa idza khalafa al-amalu al-ilma, ketika menyalahi perbuatan itu atau amalan itu al-ilma, ilmu pengetahuan dia, bersalahan, ilmunya mengatakan tidak boleh dilakukan, tetapi perbuatannya melakukan, misalnya mana'a ar-rusda, maka perbuatan itu, perbuatan yang tidak selaras dengan ilmu pengetahuan yang dia sampaikan itu akan mencegah ar-rusdah, kecerdasan. Maksudnya ini akan mencegah orang berpikiran cerdas, pintar menilai, akan tertahan semua itu ketika guru itu melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, misalnya, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya bahwa orang yang melihat perbuatan dia dalam melakukan hal keburukan yang tidak etis, misalnya yang dilarang oleh agama, yang tidak sejalan dengan perkataannya, itu yang akan membuat orang-orang kemudian ikut-ikutan dalam mengamalkan itu. Nah, ini bahayanya. Wa kullu man
tanawala syai'an wa qala lin-nasi la tatanawaluhu. Nah, setiap orang ya yang mengambil sesuatu, yang menjangkau sesuatu atau yang mengamalkan sesuatu, wa qala lin-nasi, kemudian dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya misalnya, la tatanawaluhu, jangan kalian ambil itu. Nah, dia larang orang untuk mengambilnya, tapi dia sendiri mengambilnya misalnya. Fa innahu summun muhlikun, karena sesungguhnya itu adalah racun yang membinasakan, itu kata dia. Nah, pada saat itu sakhiran nasu bihi, maka orang-orang akan menganggap enteng dia, mengolok-olok dia, wattahamuhu, dan orang-orang akan mencurigai dia, mencurigai guru atau orang yang melarang untuk mengambil sesuatu itu atau melakukan sesuatu itu. Orang-orang kemudian akan mencurigai dia. Wazada hirsuhum alaihi, dan akan bertambahlah antusiasnya mereka alaihi, ke atasnya, ke atas apa yang dilarang oleh seorang guru itu. Fayakuluna, dan mereka akan berkata, mereka akan mengeluarkan suatu pendapat yang muncul dari benak mereka pada saat itu. Kata mereka, laula annahu atyabul asya'i wa aladduha lama kana yasta'sir bihi. Andai kata sesungguhnya bukan itu yang paling baiknya sesuatu, wa aladduha, dan yang paling enaknya sesuatu, paling nikmatnya, lama kana yasta'sir bihi, niscaya dia tidak akan mementingkan diri dia terhadapnya. Jadi ketika seseorang ya mengambil sesuatu, mengamalkan atau melakukan sesuatu, kemudian dia suruh orang lain untuk tidak seperti dia, jangan ambil sesuatu itu, jangan amalkan sesuatu itu misalnya, dia mengatakan seperti itu, dia larang orang lain. Nah, maka orang lain itu akan menghinakan orang tersebut. Yang timbul di benak orang awam pada saat itu, andai sesuatu itu bukan sesuatu yang baik, niscaya orang yang melarang itu tidak akan mementingkan diri dia daripada orang lain. Artinya kenapa dia lakukan, dia sendiri melakukan, kemudian dia larang orang lain. Itu petanda bahwa sesuatu yang dia lakukan itu atau yang dia ambil itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Apalagi dia adalah seorang alim misalnya, apalagi dia adalah seorang guru. Nah, tentunya orang awam itu akan berpendapat, atau umumnya orang itu akan berpendapat, apa yang dilakukan oleh tuan guru tersebut adalah sesuatu yang sangat bagus. Tidak mungkin sesuatu itu tidak bagus ketika dia melakukannya. Nah, pada saat dia melakukan sesuatu itu, berarti itu menandakan bahwa sesuatu itu sangat bagus, walaupun dia melarang. Nah, ini yang kemudian membuat mereka semakin antusias untuk juga melakukan atau mengambil apa yang orang larang tersebut. Nah, ini maksud daripada Imam Al-Ghazali ya. Wa masalul muallimil mursyidi minal mustarsyid. Nah, perumpamaan pengajar al-mursyidi yang mengarahkan orang-orang kepada kebaikan ya, minal mustarsyidi, daripada orang yang menuntut arahan. Artinya perumpamaan seorang guru dari muridnya itu masalun naqsi minal tini wal audi minal dilli. Itu seperti perumpamaan naqsi, suatu ukiran, minatini, dari tanah ya, satu ukiran dari tanah ya. Dalam hal ini ukirannya adalah mursyidnya, kemudian tanahnya itu adalah mustarsyidnya. Itu perumpamaannya. Wal audi, dan juga batang atau semacam kayu, minal zilli, daripada bayangannya. Dalam hal ini audnya ya, batangnya itu, pohonnya itu misalnya, itu adalah mursyidnya, sementara bayangannya itulah mustarsyidnya atau muridnya. Nah, kata beliau, fakaifa yantaqisut tinu bima naqsyafi, bagaimana tanah itu ya bisa terukir ya, bima la naqsyafi, dengan sesuatu yang tidak ada ukiran padanya. Bagaimana tanah itu akan terbentuk ketika tidak ada bentukan di situ. Itu kata beliau, wa mata istawaddillu wal audu awaju. Nah, bagaimana bisa lurus itu bayangan sedangkan batangnya itu, pohonnya itu awaju, bengkok. Nah, itu kata beliau. Jadi itu perumpamaannya. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang muallim, sebagai seorang mursyid, ini harus diperhatikan, karena tujuan daripada muallim, guru, mursyid itu adalah ingin membuat orang yang diajarnya, ingin membuat muridnya, ingin membuat mustarsyidnya itu agar menjadi baik. Nah, bagaimana bisa mustarsyidnya ini, muridnya ini, orang-orang ini akan menjadi baik? Nah, ketika gurunya sendiri tidak baik. Ketika kayu itu lurus, nah tentunya bayangannya juga akan lurus. Tapi kalau kayunya bengkok, maka bayangannya juga akan menjadi bengkok. Nah, walidzalika, oleh karena itulah, kila dikatakan ya. Jadi ada satu ungkapan dalam bentuk nazam, la tanha an khuluqin, jangan melarang
dari satu perangai, satu khuluq, akhlak, wa ta'tiya mislahu. Sedangkan engkau melakukan perangai tersebut. Jangan melarang orang untuk misalnya takabur, sedangkan kamu sendiri itu takabur. Jangan melarang orang untuk tidak sholat, sedangkan kamu sendiri tidak sholat. Nah, ini maksud daripada la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun alaika idza fa'alta azimu. Nah, aib ke atas engkau idza fa'alta, apabila engkau lakukan itu. Artinya kamu melarang seseorang untuk melakukan sesuatu tetapi kamu sendiri yang melakukannya. Itu maksudnya idza fa'alta. Itu merupakan suatu aib, kata beliau. Azimu, dan itu besar sekali aibnya, parah sekali. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" Ya. Apakah kalian itu menyuruh orang-orang untuk melakukan kebaikan sedangkan kalian lupa dengan diri kalian sendiri? Orang disuruh untuk baik tetapi diri sendiri tidak baik. Nah, ini masalah. Walidzalika, oleh karena itulah kata beliau, kana wizrul alimi fi ma'asihi, adalah dosanya orang alim fi ma'asihi, di dalam kemaksiatannya, akbaru min wizril jahili, itu lebih besar daripada dosanya orang yang tidak tahu. Nauzubillahi min dzalik. Id yazillu bi zallatihi alamun kasirun, ya, karena akan tergelincir, ya, bizallati, dengan kesalahannya seorang alim itu, alamun kasirun, itu alam yang sangat banyak. Artinya dengan kesalahan seorang alim itu, maka itu akan membuat orang banyak itu menjadi salah, karena dia adalah figur, dia adalah panutan. Ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, maka itu membuat kemudian orang-orang itu akan mengikuti dia, dan ternyata apa yang dia lakukan adalah suatu ketergelinciran atau suatu kesalahan. Nah, orang lain juga pasti salah semua dalam mengikuti guru yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Taruhlah seperti itu. Fayaqtaduna bihi, maka orang-orang akan mengikuti dia karena dia adalah seorang alim, dia seorang mursyid, dia seorang guru. Nah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang menetapkan, siapa yang membiasakan sunnatan sayyi'atan, ya, kebiasaan yang buruk, ya. Dia membiasakan orang, ya, melakukan kebiasaan buruk, ya, karena dia sebagai pelopornya, sehingga itu menjadi sunnah, dalam artian menjadi suatu kebiasaan yang diamalkan, kurang lebih seperti itu. Masalahnya ini adalah perkara keburukan. Fa alaihi wizruha, maka ke atas dia wizruha, dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan keburukan yang dia jadikan sebagai suatu kebiasaan, yang dijadikan sebagai satu sunnah, yang dijadikan sebagai suatu amalan. Nah, ini parah. Walidzalika, oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, qala Aliun radhiyallahu anhu, pernah berkata baginda Ali radhiyallahu anhu, qasama zahri rajulani, ya, mematahkan punggungku dua orang laki-laki. Nah, ini bahasa ketidaksetujuan maksudnya ini. Artinya aku tidak bisa habis pikir, aku tidak setuju rajulani terkait dengan dua orang laki-laki. Yang satu adalah alimun mutahattikun, orang alim yang berani melanggar aturan-aturan agama, ya, yang berani melakukan kemaksiatan, itu maksudnya mutahattikun. Wa jahilun mutanassikun, dan orang jahil yang rajin beribadah, yang gigih beribadah, tetapi dia jahil. Nah, dua jenis manusia ini yang kemudian membuat baginda Ali tidak berdaya, ya, kurang lebih seperti itu. Maksudnya membuat beliau itu tidak bisa habis pikir, membuat beliau itu sangat tidak setuju, sangat tidak suka. Nah, fal jahilu, orang jahil, alasannya, ya, orang jahil itu ya gurun nasa bitanasuki, dia memperdaya orang-orang dengan ibadah-ibadahnya. Dia beribadah tetapi tanpa ada ilmu pengetahuan. Nah, ini juga bahaya. Walaupun gigih bagaimana, ibadah itu tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka itu akan membuat orang menjadi terpedaya, kurang lebih seperti itu. Gurur. Kemudian yang kedua, al-alimu, yaitu orang alim itu, kenapa beliau tidak suka juga? Karena yunaffiruhum bitahattukihi, ya, dia akan membuat orang menjadi lari. Orang membuat tidak suka bitahattukihi karena dia melanggar aturan agama, yang mengoyak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan at-tahattuk. Jadi
keberanian dia dalam melakukan kemaksiatan, nah itu yang kemudian orang itu tidak mempercayai dia lagi. Kemudian orang itu lari dari apa yang dia sampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, orang kemudian tidak mau lagi mendengar kebaikan dan lain sebagainya karena orang-orang alimnya begitu. Wallahu alam bisawab, kata beliau, dan Allah lah yang lebih tahu. Oke, ada wabillahi taufik. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا رب صل عليه وسلم